Salam kehormatan dan salam untuk Aceh. Teman-teman masyarakat, ini perlu diselesaikan oleh pemerintah setempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya geng. Ini geng, baru-baru ini kita sering mendengar warga Rohingya yang dirazia di pasar-pasar maupun di kedai-kedai yang berada di Malaysia oleh warga Malaysia sendiri, ya geng. Seperti yang sering kita lihat, beliau ini, Ustaz Sofyan ini sering datang ke kedai-kedai untuk meninjau langsung warga Rohingya seperti apa cara-cara warga Rohingya ini, ya geng. Dan sebagai argumen orang yang tidak bertanggung jawab menyomot video tersebut dan menjadikan sebuah argumen dan sebuah kritikan dan sebuah bulian, ya geng, yang dimana segelintir orang menyebut warga Malaysia ini zulim terhadap warga Rohingya ini, geng. Wow, ini sangat-sangat tidak diperbolehkan, ya geng, untuk menyomot suatu kejadian tanpa tahu latar belakangnya dulu, ya geng. Dan sekarang saya akan menampilkan sebuah video yang dimana di Aceh juga sendiri, geng, yang dimana warga Aceh sendiri mengusir warga Rohingya, ya geng, karena ini sudah keterlaluan. Kenapa saya bilang sudah keterlaluan? Sudah melanggar aturan-aturan yang ada di tempat mereka itu berlindung, ya geng. Oke, langsung saja kita putar videonya seperti apa, geng. Let's go. Sebanyak 114 pengungsi Rohingya terlantar di Jalan Kecamatan Jangka, perbatasan Desa Alubuya Pasi, setelah warga setempat memaksa memindahkan etnis Rohingya dari desa mereka yang telah tinggal selama 15 hari, mulai sejak pertama didaratkan ke desa setempat. Sebelumnya, warga desa Alubuya Pasi sudah meminta kepada pihak UNHCR dan IOM yang menangani pengungsi Rohingya beberapa hari yang lalu agar segera dipindahkan dari desa mereka. Namun permintaan warga tak kunjung ditepati. Akibat geram dengan ulah para pengungsi Rohingya yang membandel dan tidak menaati peraturan desa mereka, warga desa setempat kompak mengusir secara paksa para pengungsi Rohingya dari desa mereka. Sehingga para pengungsi Rohingya sempat terlantar di Jalan Kecamatan Jangka pada perbatasan Desa Alubuya Pasi. Setelah berkatung-katung selama beberapa jam, akhirnya para pengungsi Rohingya dibawa ke aula kantor Kecamatan Jangka sebagai lokasi mengungsi sementara. Camat Kecamatan Jangka Kabupaten Biren, Alfian, mengatakan, sebelumnya warga desa sudah dimediasi dengan pihak UNHCR dan IOM untuk pemindahan pengungsi Rohingya. Namun pertemuan tersebut tidak ada titik temu, sehingga warga desa Alubuya Pasi mengambil tindakan sendiri untuk mengusir para pengungsi Rohingya dari desa mereka. Pengungsi Rohingya yang ada di Alubuya Pasi tadi sekitar jam 12 sudah digeserkan ke luar batas desa Alubuya oleh masyarakat. Mungkin semalam juga ada yang lari itu 3 orang. Jadi masyarakat itu kesal ya. Jadi nggak mau terima lagi, nggak bandel-bandel. Dan setelah itu kami berkoordinasi dengan Muslika, daripada di sana di jalan panas. Ya itulah, geng, videonya tadi. Dan juga saya akan memutarkan lagi satu lagi video, ya geng, yang dimana warga berdemo atas warga Rohingya ini, geng, supaya diusir dari tempat penampungannya, geng. Tadi orang kampung sendiri yang bilang, geng, bahwa warga Rohingya ini sangat-sangat bandel. Bandel itu apa bandel itu ya? Degil, sangat-sangat degil, geng. Warga Rohingya ini tidak menaati peraturan warga kampung dan peraturan-peraturan warga yang sudah dibuat di situ, geng, yang sudah ada sejak dulu lagi, geng. Orang-orang ini membawa budaya dia ke sini, dan apa yang ada budaya di tempat mereka dulu itu dibawa ke sini dan dilestarikan di sini. Dan ini bukan budaya-budaya kita, yang apa yang mereka perbuat itu bukan dari bagian budaya kita, ya geng. Dan sudah keterlaluan juga, geng, warga ini yang saya dengar sudah keterlaluan, sudah seperti melanggar hak-hak orang yang di sana, seperti anak gadis orang itu sudah keterlaluan sangat, ya geng, sangat keterlaluan. Dan dia bilang tadi sangat-sangat bandel, degil. Oke, satu lagi, geng, videonya saya akan putarkan, ya. Ini dari Serambi News, ya geng, saya akan putarkan. Salam kehormatan dan salam untuk Aceh. Teman-teman masyarakat, ini perlu diselesaikan oleh pemerintah setempat.
Syederalun belasan masyarakat Gampong Ule Blangmane, Kecamatan Blangmangat, Luk Semawe yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat melakukan aksi protes di eks-kantor imigrasi setempat pada Kamis 8 Desember 2022. Mereka mendesak pihak UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya khususnya yang berada di eks-kantor imigrasi itu. Amatan di lokasi belasan warga termasuk kaum ibu-ibu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat pagi, mereka berjalan menuju kantor eks-imigrasi Luk Semawe. Setelah tiba di lokasi, salah satu koordinator langsung berorasi dan meminta warga yang memegang poster dengan sejumlah tulisan yang memprotes terkait pengungsi Rohingya. Tak hanya itu, aparat dari Polres Luk Semawe dan jajarannya dibantu TNI, Pol PP ikut mengamankan jalannya aksi tersebut. Koordinator aksi Beni Murdan dalam orasinya menyebutkan, warga yang melaksanakan aksi unjuk rasa ini sehubungan dengan gejolak sosial terhadap pengungsi Rohingya yang ditempatkan di eks-kantor imigrasi Desa Ule Blangmane telah menimbulkan kontroversi sosial. Beni melanjutkan, saat ini warga Aceh khususnya masyarakat kota Luk Semawe, tepatnya di Desa Ule Blangmane, tidak ingat lagi berapa kali etnis Rohingya asal Myanmar terdampar di pantai perairan Aceh. Selain itu, Beni menegaskan penolakan itu bukan karena masyarakat Aceh tidak punya peri kemanusiaan, akan tetapi mengingat banyak sisi gelap yang menghias pengungsi Rohingya selama berada di lokasi penampungan itu. Lihat tadi kita sama-sama dengar ya kan, warga kampung juga kasihan sama warga Rohingya ini kan, sangat-sangat kasihan. Kita juga kasihan mereka melihat yang ditindas di negara mereka ya kan. Tetapi masalahnya mereka kesini itu untuk mengungsi saja, untuk berteduh. Tetapi mereka ini kita sudah memberikan dia buah, namun mereka ini meminta pohonnya, dan itu masalahnya. Tadi mereka sudah orang-orang ini sudah bilang, sudah keterlaluan, sudah tidak mentaati lagi peraturan yang ada di sana sehingga mengganggu anak-anak gadis orang, yang itu sudah keterlaluan. Ya wajar saja warga Malaysia, orang-orang Malaysia marah di tempat mereka. Kita tahu sendiri kelakuannya mereka itu seperti apa. Kalau yang baik ya kita kasihan, yang baik-baik itu kita kasihan, kita dukung terus. Kalau masalah yang baik-baik geng, kita tidak mau ungkit-ungkit kalau orang-orang yang baik. Ini yang bermasalah, ini yang kita tidak bisa terima geng. Sudah mengganggu peraturan di sana, dan anak-anak gadis orang itu geng selalu diganggu kemanapun. Tadi ada orang juga, orang Rohingya yang lari dari penampungan geng, berapa orang yang lari, dan itu yang lari itu pasti sudah tidak aman lagi untuk bagi warga yang di luar ya geng. Ada saja ini ya geng. Terkadang video-video orang yang berada di Malaysia, terkadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyomot video tersebut ya geng, untuk menjadi argumen dia, untuk menjadi bahan bulian dia bahwa warga di Malaysia itu sangat-sangat zolim terhadap warga Rohingya ya geng. Tetapi kenyataannya seperti yang kita tahu sekarang ini, bahwa warga Rohingya tersebut kita sudah kasih buah-buahan, tetapi dia meminta pohonnya itu geng, itu yang jadi masalah geng. Kalau kasihan ya kasihan, saya sangat-sangat kasihan ya, karena mereka itu ditindas ya di negara mereka. Tetapi jangan sampai kasihan kita itu hilang gara-gara perlakuan dia atau perbuatan dia itu geng. Itu yang jadi masalah sekarang ini. Sudah ditolong tetapi sangat-sangat tidak menghargai, sangat-sangat tidak menghargai geng. Ya hari itu juga saya juga sempat ya berpikir tentang itu. Saya menonton videonya dari Ustadz Sofian ya, yang memarahi warga Rohingya yang berada di Kuala Lumpur ya. Saya juga sempat memikir kenapa Pak Ustadz ini memarahi warga Rohingya. Tetapi saya tidak terpancing terlalu dalam geng. Saya terus mencari di mana warga Rohingya ini mengungsi, di mana di Aceh. Saya cari Aceh. Di mana di Kuala Lumpur, saya cari Kuala Lumpur, saya cari semua geng. Ternyata warga-warga setempat yang ada Rohingya ini bermasalah geng. Dan itulah saya membuka lagi pemikiran saya. Oh ternyata begini kelakuan mereka. Pantas, sangat-sangat pantas Ustadz Sofian marah geng. Sangat-sangat pantas seperti itu. Atau warga Malaysia marah ya, tentang orang-orang Rohingya yang sudah bertindak di luar batas atau di luar peraturan
yang berada di negara tersebut ya geng. Ya kita sama-sama lihat juga geng, bahwa orang Rohingya ini berjualan bebas, membuka kedai sangat-sangat bebas, itu kan dilarang geng, sangat-sangat dilarang. Sangat-sangat dilarang kalau orang luar negara kita itu, apalagi di sini itu dia cuma menumpang dan bebas berjualan, itu sangat-sangat dilarang geng. Coba kalau dia duduk diam di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, dia hanya tinggal makan saja kan, dia tinggal makan saja, duduk, tidur, diam, itu saja, karena dia adalah orang pengungsi, orang mencari perlindungan, bukan orang di sini untuk mencari pekerjaan atau mencari perniagaan, berjualan ke pasar-pasar, tidak. Dia itu pengungsi dan tempatnya disediakan oleh pemerintah. Dia itu hanya tinggal makan saja geng. Itu saja menurut saya itu saja untuk dia itu orang pengungsi ini. Seperti saya juga geng, misalkan saya ada tamu di rumah saya dan saya persilakan duduk di ruang tamu, dan lama-kelamaan tamu itu pergi ke dapur saya dan pergi ke kamar saya untuk tidur, untuk memasak dan berbuat hal-hal sesuatu yang tidak saya suka, itu juga saya akan marah geng. Seperti itulah satu contohnya. Dan kita juga jangan asal comot video orang sepotong dan mengeluarkan argumen-argumen yang tidak diinginkan oleh semua orang ya geng. Seperti saudara kita yang berada di Malaysia, kita lihat dulu seperti apa sih permasalahannya sehingga ustadz-ustadz ini merazia atau memarahi warga Rohingya di sana. Kita lihat dulu akar permasalahannya, baru kita bisa keluarkan argumen-argumen ya geng, supaya kita jangan asal-asalan membuli orang, itu tidak boleh geng. Oke. Sampai di sini saja kan seperti biasa video saya. Kita akan lanjutkan di video-video saya selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.